Ya, memasuki acara yang selanjutnya adalah tilawah. Pada yang bertugas, Mbak Sri Plausan, Fadol kami persilahkan. Dimana langsung apa ada? Masih tilawah, Bu. Tilawah dulu, Us. Tilawah. Oke. Tilawah dulu. Tadi sudah siap apa mentah ya, Mbak Sri? Padahal monggo tilawahnya, Bu. Monggo tilawahnya. Atau mungkin siapa ini yang siap tilawah dulu? Tilawah. Mbak Sriatun Plausan, halo, tilawah. Dan ya, Mbak Sriatun Plausan bisa masuk nggak? Nggak bisa masuk ya, Mbak Sriatun. Nggih. Sriatun itu. Yang satu. Ada lagi Sriatun Plausan, Us. Yang bertugas tilawah. Sriatun di sini berapa? 3 orang? Dua. Nah, ini tulisannya Sriatun juga satunya. Ya, saya Sriatun Parang, yang satu Sriatun Plausan. Nah, ini loh yang pakai jelubur. Bukan ini loh Sriatun. Ya, Sriatun itu yang harusnya tilawah. Ya. Apa nggak masuk ya suaranya ya dia? Nah ya, apa nggak masuk suaranya? Aku laporin 1. Mau 2. Harusnya kok udah males. Monggo ganti yang lain. Mungkin Mbak Heni. Monggo nggih Mbak Heni, monggo Mbak Heni tilawah. Surat apa, Mbak? Kepada Mbak Heni nggih, kami persilahkan. Surat nopo, Mbak? Surat nopo? Kita awali bebas, bebas nggih, Us. Mungkin dari Al-Baqarah atau gimana diawali dari awal. Mendredeg nih salah kabeh piye? Kita Depan Ustaz. pakai buku. Makanya belajar. Panduan buku apa langsung ke praktek? Kalau pakai buku teori dulu baru praktek ke surat-surat juz 30. Manut penjenengan Us nanti biar tilawah dulu, nanti sambutan ke Bu Indah, terus full penjenengan. Kita nanti ngikut begitu, Us. Nggak usah ada sambutan, kita langsung aja Mbak Heni langsung materi nanti. Tilawah dulu ya. Ya, tilawah dulu. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim.
kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun innalladzina kafaru sawa'un alaihim a'angdartahum am lam tungdirhum la yu'minun khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum adabun adim wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhiri wa ma hum bimu'minin yuhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yahda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Sadaqallahul adzim. Saya kira kepada Mbak Heni atas tilawahnya. Selanjutnya sesuai dengan arahan tidak ada sambutan Ustazah Hamidah. Jadi ini langsung waktu sepenuhnya kami serahkan ke penjenengan dan kami dari kelas kami Dewi Sartika mengikuti bagaimana alur yang penjenengan siapkan untuk kami begitu Us. Jadi, misalkan pakai buku kami siap atau langsung praktek kami siap. Matur Us, monggo matur pun. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ustazah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di malam hari ini ya, malam-malam yang mungkin agak kritis ya. Waktu singkat tapi insyaallah penuh faidah ya di waktu yang singkat kita bisa manfaatkan dengan belajar tahsin. Di dalam enggak kedengaran nanti di dalam. Masuk. Maaf ya, ini sedang menggusur anak-anak. Belajar kayak gitu. Uminya ngajar, dia belajar sebelah Uminya. Suaranya nanti berantem. Alhamdulillah ya ala kulli hal kita bisa bertemu ya. Mungkin kalau idealnya memang tahsin ya. Tahsin itu 2 jam ya. Tahsin yang idealnya itu 2 jam. Cuman ini apa ya, daripada tidak sama sekali ya, ini termasuk yang ideal bagi Allah ya, ideal di mata Allah insya Allah. Karena di tengah kesibukan, di tengah aktivitas kita masih menyempatkan diri untuk belajar memperbaiki bacaan Al-Quran kita ya. Karena perlu kita ketahui bersama, yang namanya tajwid itu kan hukumnya, belajarnya hukumnya apa? Belajar tajwid. Belajarnya Wajib Us, karena kita bedakan ya antara belajar dengan mempraktekannya ya. Kalau belajar ya, kalau orang itu bacanya sudah benar, ini kayaknya harus ditutupin ya. Sebentar. Terus aku duluan. Memang kalau kenapa saya harus menjelaskan ya, supaya kita bisa menentukan arah ya langkah kita
kenapa kita belajar tahsin, dan ketika kita kendor kita bisa termotivasi oleh diri kita sendiri ya. Tanpa kita tahu tujuan, tanpa kita tahu urgensi tajwid ya kita mungkin sekedar belajar. Maaf ya, ini kalau saya di rumah mesti kayak gini nih. Kalau saya jamnya belajar mereka. Kakak, bisa nggak kasih ya. Jadi belajar tajwid, kalau orangnya sudah bisa baca Al-Quran dengan tajwid, itu hukumnya fardu kifayah, ya. Tapi dia menjadi wajib, ya. Dia menjadi wajib atau mempelajari atau belajar itu menjadi wajib. Ya, ketika orang itu tidak tahu sama sekali, ya, cara membaca Al-Quran yang benar, karena dalam syariat, ya, hukum belajar, ya, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin, kan hadisnya sedikit. Dalilnya di dalam hadis Rasulullah disebutkan, ya, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin, bahwasanya menuntut ilmu itu wajib, ya. Menuntut ilmu itu wajib, ya. Wajib di garis bawah di sini dijelaskan, wajib itu ketika untuk ilmu-ilmu yang ketika ilmu itu dipelajari menjadikan orang itu bisa menjalankan syariat dengan benar, ya. Jadi kalau kita belum tahu membaca Al-Quran, karena Al-Quran itu kan syariat agama juga kan, kalau orang nggak bisa membaca Al-Quran, kalau orang belum mempelajari ilmu Al-Quran, maka dia membacanya ya mungkin nabrak-nabrak, ya. Yang harusnya dengung nggak dibaca dengung, ya, yang harusnya jelas didengung-dengungkan. Nah, itu kan ada kaidah yang perlu kita pelajari. Karena memang tajwid, ya, dari definisi secara istilah, ya, tajwid atau tahsin itu artinya membaca Al-Qur'an, ya. Membaca Al-Qur'an dengan benar, ya. Perlu ditekankan di sini, bukan sekadar bunyi, ya, tapi membaca Al-Quran dengan benar sebagaimana bacaan Rasulullah SAW dan para sahabatnya radhiyallahu anhum dengan cara mengeluarkan huruf dari makhrajnya, ya, memenuhi sifatnya dan memperhatikan hukum bacaannya. Kalau dalam sanadnya, ya, dalam referensi aslinya, ya, yang dinamakan tajwid itu adalah i'ta'ul hurufi, ya, haqqaha wa mustahaqqaha, memberikan huruf dan mustahaknya. Huruf itu apa? Ya, makhraj dan sifat wajibnya. Kemudian mustahaknya itu apa? Hukum-hukum bacaan yang terjadi, ya, karena sebab. Apa ya Allah? Ustaz, jangan buka abid. Main namanya. Bentar ya. Itu lagi. Ya. Jadi saya ulangi, kenapa kita belajar tajwid atau tahsin? Karena tajwid semestinya itu adalah membaca Al-Quran dengan benar, ya. Sebagaimana bacaan Rasulullah dan para sahabatnya. Dengan apa? Dengan mengeluarkan huruf itu, ya, dari makhrajnya yang benar dan memberikan hak-haknya huruf. Misalkan huruf A, ya. A itu kan harusnya keluar dari tenggorokan bagian tengah, ya. Tidak perlu dari ini, ya, dari pangkal tenggorokan, ya. Tenggorokan paling jauh, bukan dari tengah tenggorokan seperti A, ya. Kadang ada kejadian, ya, atau
kesalahan orang-orang ketika membaca ta'ud ya, karena dia melihat huruf ain setelah hamzah ya, sehingga membacanya dibaca ain dua-duanya, hamzahnya jadi a'udzu, a'udzu. Nah, itu kan yang tidak semestinya terjadi ya. Jadi itulah perlunya kita mempelajari ilmu tajwid supaya kita bisa memberikan hanya huruf itu dengan benar. Ada makhrajnya, sifatnya hamzah itu dengan kuat ya, tidak lemah. Misalkan jangan dibaca a'udzu. Nah, itu kan lemah. Yang benar a'u seperti itu. Ba juga ini yang saya sebutkan ini ya, kasus-kasus yang terjadi di sekitar kita. Mungkin karena kita orang Jawa ya, biasanya yang terjadi itu di huruf ba ya. Perlu nih di apa namanya, jadi catatan ya, catatan buat kita ya, karena kita khususnya orang Jawa ini sering keceplosan di dialek ya, seperti kalau kita sedang berbicara dengan bahasa Jawa ya, misalkan Bali ya, atau apa ya yang huruf-huruf B ya, misalkan apa ya, orang Jawa yang Mbak itu kan udah ada emnya, kadang-kadang terpengaruh ya, misalkan Robbi jadi Rombi ada emnya ya, kadang medok, terlalu medok, misalkan Bismillah, pas semua tuh ya nafasnya Bismillah ya, A'udzubillah. Nah, itu kan tidak semestinya ba itu ada nafasnya. Terus lah kan kita masih hidup kan bernafas ya. Nafas memang kita kalau ngaji ya butuh nafas, tapi jangan diberikan nafas yang banyak ketika ba ya. Jadi lebih disterilkan. Ba, bi ya, misalkan seperti itu. Jangan, nggak perlu Bismillah ya, nafasnya ya mungkin kalau saya boleh bilang agak kemayu lah kalau kita bilang ba, bi ya, jangan ba, bi itu natural ya, terlalu medok ya kata orang gitu. Kemudian kejadian lagi di huruf dal ya, saya kasih gambaran dulu ya. Iya ya. Dalnya orang Jawa kita itu biasanya kalau masih awal-awal pemula itu dalnya juga medok ya. Misalkan yaumiddin ya, itu ada nafasnya itu yang nggak boleh ya. Kemudian ada lagi jim ya, rojim, itu banyak tuh orang Indonesia itu ya, nggak hanya Jawa ya, yang masih awal-awal belajar tahsin itu jimnya itu nafasnya gede banget ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim ya, seperti itu ya. Ada lagi jim, dal, kemudian ha ya. Kalau orang-orangnya, mohon maaf ya, orang lama, orang tua yang sepuh mas saya, orang sepuh yang nggak terlalu ini ya, mungkin secara komunikasi masih original ya Jawanya gitu. Jadi kadang-kadang membaca ha ya, alhamdu ke bawah jadi ka, alkamdu ya, atau kadang-kadang membaca ka jadi ha, dibalik-balik ya, seperti itu, alhamdu dibaca alkamdu, atau ko jadi ha atau ko jadi ka ya, dibalik-balik. Nah, ini yang nanti kita evaluasi ya dari bacaan kita yang ada di grup ini. Nah, untuk ketika kita sudah belajar tajwid, sudah belajar tahsin, ayo dipraktekkan di tilawahnya sehari-hari. Ya, bukan hanya formalitas panjenengan setiap pekan ya, setiap pekan malam Selasa pertemuan tahsin ya, tapi habis itu nggak dipakai. Nah, itu perbedaannya ya, perbedaannya antara orang yang bisa membaca Al-Quran dengan tajwid dengan tidak, itu hanya di prakteknya setiap hari ya. Mubadir kalau kita belajar tahsin bertahun-tahun tapi nggak mau meraktekin di tilawahnya, balik lagi ke nol lagi ya. Itu juga saya sampaikan ke ibu-ibu ya, ke ibu-ibu tahsin yang eksternal ya, bukan SDMC ini, bukan orang UPA juga. Saya sampaikan ke mereka, jenengan kalau puluhan tahun hanya belajar tahsin tapi nggak dipraktekin, ya sama aja, mendingan nggak usah belajar tahsin kalian. Karena apa? Hukumnya ketika praktek sudah tahu ilmunya itu wajib ya, dalam sanadnya disebutkan wal akhdhu bit tajwid hatmun lazim. Membaca Al-Quran dengan tajwid itu sebuah hukumnya wajib. Udah disebut hatem itu
wajib ditambah lagi diperkuat dengan kata-kata lazim. Lazim itu harus, wajib ya. Man lam yusahhihil Qur'ana atim. Barang siapa yang tidak membaca Al-Qur'an dengan tajwid, maka hukumnya berdosa dia. Ya. Jadi haram bagi orang yang sudah mempelajari tajwid ya tidak memakai ilmu tajwidnya. Jadi bukan saya mohon ya, ini peringatan buat kita ya untuk mempraktekkan tajwid dalam tilawah kita masing-masing. Ya. Lanjut ya, beberapa huruf yang akan saya transferkan ya. Kita mulai dari huruf hamzah ya. Insya Allah nanti kita pakai Utsmani 2 ya, Utsmani 2 dewasa. Nanti monggo dikoordinir oleh siapa yang akan memfotokopikan atau ya kalau beli baru nggak ada stoknya ya. Kita soalnya biasanya nyetok itu untuk SDM. Kalau SDM-nya sudah terbackup ya kita tidak ada sisanya. Biasanya habis terdistribusikan ke SDM yang taksi di sini. Boleh Ibu mau fotokopi? Siapa yang mau koordinir? Fotokopi aja, Us. Insya Allah saya Selasa ke pondok atau saya menemui Ustadzah begitu. Monggo. Selasa pekan depan apa gimana? Pekan ini, kok Selasa? Rabu Insya Allah. Soalnya saya ada latihan di Dindik sekalian. Oke. Kayaknya Selasa saya malah di luar. Rabu. Kalau Rabu pripun? Rabu sore saya ada, siang juga ada. Siang Insya Allah nggih, ibar duhur. Nggih. Ya kata Dedek nggih. Baik. Ya, sudah saya mukadimahi dengan pengertian tajwid dan hukumnya ya sehingga mereminder kita ya supaya jangan sampai meninggalkan ilmu yang sudah kita dapatkan. Kita belajar huruf hamzah dulu ya, karena urutannya huruf hijaiyah itu kan dari hamzah. Ya, di sini saya perlu menyampaikan lagi huruf hijaiyah bukan dimulai dari alif ya, tapi hamzah. Ya. Jumhur ulama tajwid ya berpendapat huruf hijaiyah itu antara 28 dan 29. Ya. 28 itu yang paling banyak kita ikuti, yang 30 itu enggak ada ya. Yang 30 itu ilmunya tradisional itu ya. Memasukkan alif ya, kemudian 6 alif ya. Jadi huruf hijaiyah yang 28 itu saya sebutkan ya. Ada hamzah, ba, dari kanan dulu ya. Hamzah, ba, ta, sa, jim, ha, kha, dal, zal, ro, zai. Sin, shin, sod, bod, ta, ba, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, wawu, ha, ya. Ya ada 28. Ya ada 28. Bedanya dengan metode yang ada di Indonesia apa hurufnya? Huruf apa yang enggak ada? Lam alif. Alif sama lam alif. Iya, ya. Yang beda dari metode tahsin ya, yang ada sanatnya dengan yang tidak itu di huruf alif dan lam alif, ya. Kalau di riwayat satunya disebutkan lam alif termasuk, ya, hamzah sampai seterusnya dan bukan lam alif ya. Penamaannya kalau di ilmu tajwid bukan lam alif tapi alif lam. Ya, gitu. Nah, sudah ada di sana ya. Kita beberapa huruf dulu sampai sa ya. Kamu di foto nggak mau tapi kok nampak. Ya. Disimak baik-baik ya. Hamzah keluar dari tenggorokan bagian paling jauh ya. Tenggorokan paling jauh ya. Jadi diraba aja tenggorokannya ya. Kalau yang bawah sudah bergetar maka hamzah kita sudah tepat. Ya.
Hamzah memiliki sifat yang kuat, Hamzah. ya, nggak boleh malas-malasan. Ya, bukan buka mulutnya juga dibuka, jangan gitu. Jangan setengah-setengah. Ya. Ketika fathah, mulutnya dibuka atau rahangnya dibuka dan ditarik ke samping. Ya, bukan bukan seperti itu tadi. Kayak senyum, ya, kayak kita lagi senyum. Ya, sebentar, karena saya pakainya HP, itu sini. Karena saya pakainya HP, jadi nggak bisa melihat semuanya. Harus saya geser-geser dulu ya. Bentar. Sudah dibuka semua kan ini? Ya. Ini lagi yang beda. Saya geser dulu lagi ya. Jadi saya ulangi, diikuti ya. Saya berhenti. Teman-teman mengikuti. Oke. Jangan terlalu. Siapa namanya? Ini. Jangan disogok. Kameranya jangan. Kameranya di depan. Sukanya di depan kamera pas. Ya. Saya lihat yang lain dulu. Sekali lagi jangan maafnya terlalu tapi ya. Kanan dan kiri sama, jangan gini. Itu terlalu berat ya. Ya. Sekarang kita I. Ada yang feedback kan? Ya. Justru kita ukuran standarnya itu dari itu. I coba. Ya, baru bawah ya. Tahan, jangan dulu. Masih senyumnya kurang. Ya. Yang saya minta mic-nya dibuka, yang lain berarti di mute ya. Mbak Yuda coba. Oke. Bu Eli. Jangan tegang ya, jangan kayak takut. Lagi. Oke. Mbak Warti. Ya, Gus. Mbak Fatma, wajahnya belum ada nih, belum on kameranya, Mbak Fatma. Mbak Rohfi ini siapa ya? Saya belum kenal ya. Maaf ya. Duduknya kurang. Ya. Oke, syukur. Bu Sriatun. Oke, Mbak Heni. Lebih turun dikit. Atasnya turun dikit. Bunda. Bundanya diminta apa enggak nih Bunda Indah nih? Belajar ini sama. Monggo kalau gitu. Saya tanya dulu kalau lagi Oke ya. Jadi sudutnya I menjadi ukuran untuk A.
Ya, jangan gini, habis nah itu salah, ya nggak boleh. Standarnya sudut tepi dengan kanan dan kiri sama, ya jangan habis itu kan berubahnya terlalu drastis ya. Jadi sudut pinggirnya sama, sekali lagi nggak boleh tiba-tiba ya itu terlalu drastis ya. Nah sekarang ya mengucapkan hamzah yang di dhammah itu bibirnya manyun ya, bukan jangan setengah-setengah ya, belum nutup sudah a'udzu billahi, kayak anak-anak kecil kan itu a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya, a'udzu billah. Nah itu kan i-nya belum sempurna, belum nyudut ya, belum ke samping sudah a'udzu billah. Loh, masih di tengah-tengah, belum ke sini sudah la. Ya, salah ya. Sekarang kita coba ya. Bibirnya membulat rapi ya. Masih pada di mute, nggak kedengeran saya. Ya. Oke, saya geser ya. Oke. Mbak Sediatun, Mbak Eli, Mbak Fatma coba punya bareng. Nah, jangan seperti ini. Jangan seperti tapi ada apa ya namanya? Jadi radang pipi kita ini sampai dorong ya, kedorong ke depan. Nah, jangan doang. Iya ya. Bunder. Iya, bulat. Oke, sekarang kita ba ya. Ba itu dari dua bibir. Dirapatkan ya, bukan dengan menelan bibir. Salah ya. Kalau gini salah ya. Jangan dan jangan juga ketika mengucapkan ba ada emnya. Mba, bi, bu. Nah, itu belum kuat ya. Di antara sifatnya ba mirip dengan hamzah, kuat ya. Ba, bi, tetap hanya merapat ya, hanya ditutup. Tapi kuat. Ba, bi, bu. Nah, bu juga harus bu. Ya. Sekarang kita coba ba ya. Enggak, sifatnya juga boleh hamas. Ba itu jelas, nggak boleh hamas. Ba, bi, ya. Nanti kita coba. Tempelin dulu bibirnya. Jangan dilepas. Tempel dulu, ya. Oke. Sekarang di fathah. Ba. Lagi. Coba Bu Silatun mau sampai parah. Lagi. Oke. Ba. Ba aja. Ba. Bunda Indah, coba Bunda Indah. Ba. Lagi. Dulu pasnya dikurangi. Jangan ba. 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 Oke, lagi. Ba. Ba. Masih ba. Coba membayangkan mbak, tapi nggak usah mbak. Coba. Mbak. Ba. 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 Adzan dulu, nggih. Setelah adzan kita selesai dulu.
ba, i, a, ba, 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 ba. Ovi, Omar Badi dapat hitam, Salatikum. A, I, A, I, A. Waduh, hilang. Waduh, hilang Ustazah. Enggak ada kan? Iya. Lamiknya enggak ada. Hilang. Apa tadi break sholat dulu atau gimana sih Mbak? Aku nggak dengar soalnya. Enggak, sepertinya Udah, selesai masuk, udah azan. masuk. Sudah masuk. Ya. Maaf tadi kepencet ibu-ibu yang saya cintai. Berikutnya kita cek ke Bu Eli. Apa? Ba. Oh, ba. Lagi? Ba. Nah, masih terlalu lemah. Nempel. Ba. Jangan dilipat. Oh, iya. Tidak. Nempel aja. Ba. Ba. Oke, Ba. ya. Ya, sudah cukup bersih baknya. Mbak Heni?
Lagi Ba. belum nempel. Ba. 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 Masih banyak nafasnya. Kurangi lagi bernafasnya. Bersih lagi. Ba. Ba. Masih Ba. 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 Oke, udah lumayan ya, udah mendingan lah. Mbak Yuda. Ba. Ba. Lagi? Belum nempel kuat. Ba. Ba. Nah, lumayan bagus. Jangan dilemahin. Ba, itu jadi anak kecil itu ya. Mbak Wati coba. Oke. Ba. Jangan ditelan. Ba. Nah, jangan dilipet, jangan. Nempel aja. Nempel aja. Ba. Ba. Bi. Bi. Oke, cukup bagus. Mbak Sriatun Klausan. Suaranya nggak kedengeran? Iya, kok nggak kedengeran ya suaranya ya? Ba. Oke, saya anggap bener aja ya. Nggak kedengeran. Oke, Barung Vi. Ba. Ba. Lagi? Ba. Bi. Bi. Ba. Oke, B-nya Ba. bagus. Nah, B-nya agak ini. Ba. Ba. Ya, cukup bagus Ba. ya. Berikutnya kita rumah ya. Sama, manyun ya. Bu. Nempel dulu. Bu. Yuk. Bu. Bu. Sekarang kita itu dari, nah perhatikan nih, masih ada yang salah kadang-kadang membaca taknya digigit. Ta, ti ya, tidak boleh seperti itu. Huruf ta itu keluarnya dari ujung lidah, ya. Ujung lidah bertemu dengan tempat keluarnya gigi seri atas. Nah, Bu Dokter nih pasti tahu nih. Tempat keluarnya gigi seri atas. Ya, yang mendekati gusi, ya, mendekati gusi gigi seri atas. Nah, gigi seri kan pangkalnya itu. Nah, tempat huruf K itu di situ, ya. Ujung ini yang kecil ini ketemu dengan pangkal gigi seri atas yang atas, ya. Bukan dengan langit-langit, karena kalau mundur ke langit-langit keluarnya medok kayak orang Bali ya. Kute, nah itu di langit-langit medok tuh ya. Te-nya dote, kute itu ada di langit. Tapi kalau tanya bahasa Arab atau Al-Qur'an itu hanya di depan ya. Sifatnya ka itu hamas, bernafas ya. Jadi wajar kalau kita membaca ya, atau syekh-syekhnya Arab membaca ta itu dengan nafas ya. Misalkan tabbat. Nah, at juga ada hamesnya. Hamesnya ta itu di apapun harokatnya, bukan hanya di sukut ya. Ketika di fathah juga hames. Kati bat Tanitat minal mutni matitan tanita, tetap ada nafasnya ya. Ini dulu waktu pandemi ini kan udah insya Allah udah gak pandemi ya gitu. Kita sudah nggak pakai masker. Waktu pandemi saya nasin bingung ya, nggak bisa ngelihat lidahnya. Ya udah deh saya anggap bener aja deh. Tapi yang penting ada nafasnya. Tapi desisnya atau nafasnya tak itu ya ada ukurannya. Nggak boleh S murni, nggak boleh C ya, nggak boleh tabats. Nah itu salah. Tabats. Nah itu salah. Dan juga tabats. Ya seperti C
karena ada tabach, ya itu terlalu c ya, bahkan sampai seperti s ya, seperti sy. Yang benar tabatnya ya Al-Qur'an, kalau baca Al-Qur'an ta-nya itu seperti orang Inggris. Ya bukan berarti kita sepakat dengan bahasa Inggris, bukan ya, tapi ada kemiripan ya, di pronunciation-nya itu mirip dengan T-nya orang Inggris. Table mirip dengan ta. Tabat, table. Cabat bukan cabat, bukan ya. Dan yang disukun juga nggak boleh seperti S ya. Sekarang kita baca ta yang di fathah. Ta. Yuk. Nah, oke, bagus. Bagus. Suara dia memang kuat ya. Ta itu sifatnya kuat, tapi jangan jelas ya. Karena ta itu bukan huruf jar, tapi huruf yang hamas bernafas. Lagi. Ta. Ta. Ti. Sekarang kita sukun. At. Oke. Ya. Ya. Saya acak ya. Mbak Sri. Oh ya, nggak kedengeran suaranya. Mbak Warti dulu biasanya terakhir. Ta. Ah, terlalu jelas. Ta. Nah, bagus. Ta, ya. Mbak ini. Ta. Ah, lagi? Ti. Oke, Mbak Yuda. Lagi? Jangan terlalu seperti ta. Oke. Tetapi itu ya, tetapi ya, kayak nyanyian ini. Mbak Rofi. Oke. Saya cepetin ya karena udah Isya. Bunda Ida. Ta. Oke, bagus. Ta. Bu Eli, udah belum? Belum. Belum. Lagi? Ta. Oke, yang terakhir bagus ya. Itu di save ya. Diingat-ingat kaku yang benar yang tadi ya. Bu Surya sekarang lagi? Oke, yang terakhir. Ya, oke. Ya. Sudah komat. Satu huruf lagi sa. Sa ini insya Allah lebih mudah ya. Ujung lidah. Kalau ini boleh keluar. Ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri atas ya. Sa. Ya. Dikit aja. Nafas, ada nafasnya ya. Ketemu. Ya. Saya contoh ya. Iya, ujung gigi seri atas. Ujungnya saja ya. Saya contohkan. Ya, ingat ya sudutnya. Sa. Nggak boleh sampai menggelembung, nggak boleh menggelembung, jangan fu ya, fu itu namanya fu. Nah kayak gini, fu salah ya. Dari samping ke depan, bukan dari dalam ya. Langsung gigit. Tu. Mbak Warti sampai melendung ya, ada pelembungan ya. Kayak Mbak Alia yang melendung ya. Lagi ya. Nah, Oke, Mbak Eni bagus. Mbak Sriatun. Oke, bagus.
Astagfirullahaladzim. Mbak Warti coba lagi. Tuh, tipis. Tuh. Oke, cukup bagus daripada yang awal-awal. Bunda Indah. Su. Oke. Bu Suryatun. Oke, Bu Eli. Oke, lagi. Tuh. Ya. Dede. Main kemana? Tapi Shana, sorry. Oh, Mas Abi tidak wudhu. Ya. Sekarang praktek. Ini pakai nada apa, Mbak? Umi apa Wafa apa Ilman Waruhan? Satunya mana? Nada apa? Manot. Yang lebih enak apa, Us? Enak kan? Lebih enak ya. Yang lebih mudah. Yang lebih mudah. Ada Umi nanti pada nggak bisa ya. Yang sudah sering menyimak apa? Tak pernah menyimak. Nggak pernah. Wafa. Kalau pengen Ilman Waruhan bisa dipakai di rumah buat anaknya yang di GSIT ya. IT. Saya pakai Nahwan ya, Ilman Waruhan ya, coba ya. Biasa. Enggak gitu. Lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, nggak usah diikuti ya. Ini buat disimak aja, buat pelajaran di rumah karena waktunya sudah habis, sudah masuk. Biar kita nggak terlalu telat sholatnya. Saya mulai dari Al-Fatihah ya, karena pembuka majelis kita pertama kali ini. Saya ulangi. Dilihat gerak bibirnya ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, perhatikan nggak boleh rojim. Kalau mau ini direkam kayaknya ya, nanti bisa diputar ya. Jadi A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Saya wakafnya mat anu disukun pakai dua harokat saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan bukan al ya. Kadang-kadang keceplosan kita nggak kerasa. Alhamdulillah. Nah, nggak boleh. Kita harus konsentrasi ketika membaca Al-Quran. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Mingkem ya, nggak boleh buru-buru ke ayat berikutnya. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nasta'in. Ya, harus kedengaran. Nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Alladzina an'amta alaihim. Perhatikan. An'amta, jangan an'amta atau an'amta. Nah, dipantul-pantul semua nggak boleh. Yang bisa dipantul hanya baju di toko. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya, perhatikan waladdallin, jangan ya, bibirnya enggak pipinya enggak boleh gelembung. Waladdo, nah, salah. Rahang saja sisi lidah saja bertemu geraham atas. Ya, waladdallin. Shadaqallahul azim. Itu dulu nggih.
untuk materi dan talaki surat Al-Fatihah pada malam hari ini. Mohon maaf atas segala salah dan kekurangan saya. Mudah-mudahan bisa menambah semangat kita semuanya dalam memperbaiki bacaan Al-Quran sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Sekian dulu Ibu-Ibu, sampai ketemu lagi. Saya undur diri ya. Oke, izinkan ya. Monggo Ya, kalau saya pengen kira dilanjutkan. khair, Us. Oke, sami-sami wa iyyakum. Wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Tuh. Sudah. Sudah. Demikian tadi Ibu-Ibu acara inti kita tahsin pada malam hari ini. Mungkin masih ada yang ingin didiskusikan, monggo. Bagaimana atau apa? Pindah mungkin monggo. Kami persilahkan waktunya sebentar sebelum kami tutup. Monggo Bu Indah. Nanti insya Allah saya share nggih. Saya upload di YouTube, tapi khusus untuk yang punya link saja yang bisa buka. Jadi hanya untuk kita aja. Untuk dipelajari, kita pelajari bersama-sama. Kalau kita sih benar gitu. Nggih. Nggih. Monggo Mbak Sriaten dilanjut aja. Dilanjut ditutup maksudnya. Iya. Nggih. Nggih. Nggih, terima kasih Mbak Indah. Kita insya Allah akan dibikinkan link YouTube untuk kita pribadi seperti itu ya. Karena sesuai dengan kesepakatan kita akhiri saja waktu tahsin kita malam hari ini setelah datangnya sholat isya supaya sholat isya kita tidak terlalu ketinggalan begitu. Kita akhiri pertemuan kita dengan istighfar, hamdalah, doa kafaratul majelis dan doa rafidhah bersama-sama. Astagfirullahaladzim, 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 alhamdulillahirabbil alamin. Malikal mulki man tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadika khair innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma innaka ta'lamu an hadhihi al-qulub wa taqut ala ta'atika wa hadat ala da'watika wa Allahumma rabbika ta'ala wajamili tawakkuli alaihi wa inna kalimah maulawan man nasir Allahumma amin wa sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Dari saya kalau ada salah-salah kata dan kurang berkenan mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat semuanya.